Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membahas mengenai beberapa hal dari pertemuan 1 sampai pertemuan 2. Akan saya coba ringkas di video kali ini yang akan membahas mengenai rekayasa perangkat lunak gitu ya. Pertama, kita harus tahu dulu. Sebelum kita ngobrolin atau membuat sebuah perangkat lunak, kita itu harus tahu what is it computer software. Jadi apa sih sebuah perangkat lunak itu? Oke. Jadi menurut Roger Pressman ya, dia mengatakan bahwa computer software is the product that software professionals build and then support over the long term. It encompasses programs that execute within a computer of any size and architecture. Content that is presented as the computer programs execute and descriptive information in both hard copy and virtual forms that encompass virtually any electronic media. Jadi, menurut Pressman, ini saya akan menjelaskan secara singkat bahwa komputer software itu merupakan sebuah program komputer yang biasa dijalankan secara virtual bentuknya dan biasa digunakan di banyak benda elektronik. Bisa dipahami ya? Sini ya. Terus ada lagi yang menyebutkan bahwa perangkat lunak itu apa sih? Perangkat lunak itu merupakan sebuah computer program and associated documentation. Software products may be developed for a particular customer or may be developed for a general market. Jadi kalau yang ini adalah versinya Ivan Sommerville yang mengatakan bahwa software itu merupakan sebuah program komputer yang dikembangkan sesuai keinginan pelanggan atau keinginan market tertentu, gitu ya. Nah, karena kalau kita pahami nggak mungkin loh sebuah program itu dibangun tanpa tujuan. Contoh dari aplikasi yang sederhana seperti Notepad itu kan ya dibuat untuk punya tujuan apa? Mencatat. Aplikasi WhatsApp dibuat untuk apa? Untuk komunikasi, ya kan? Terus kemudian ada aplikasi apa lagi? Netflix gitu ya. Netflix digunakan untuk apa? Netflix digunakan untuk menonton, streaming, hiburan seperti itu ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian kita akan membahas mengenai macam-macam dari software. Di sini menurut Roger S. Pressman mengatakan ada 7 domain software. Yang pertama adalah system software. Menyebutkan bahwasanya a collection of programs written to service other programs. Jadi sistem software ini adalah semacam software yang digunakan di atas program yang lain. Contohnya apa? Operating system, gitu ya. Terus kemudian ada drivers. Driver bukan driver ojol ya. Jadi driver di komputernya teman-teman gitu. Terus kemudian ada DXDiag kalau teman tahu. Kemudian ada utilities software itu. Jadi segala semua perangkat lunak yang itu diperuntukkan untuk sebuah sistem, untuk mengupgrade sebuah sistem seperti antivirus dan sebagainya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah application software. Application software ini dijelaskan bahwa standalone program that solve a specific business need. Jadi sebuah program aplikasi yang dibuat secara khusus untuk kebutuhan tertentu, seperti aplikasi point of sales, transaction processing, real-time manufacturing process control. Jadi ada kebutuhan bisnis di situ. Terus kemudian ada lagi engineering or scientific software yang disebutkan bahwa has been characterized by number crunching algorithms seperti MATLAB, kemudian computer aided design atau AutoCAD seperti itu, kemudian ada aplikasi untuk astronomi, kemudian untuk apa? Kalau teman-teman tahu kan yang sering lihat Nat Geo pasti tahu ya. Kan itu ada para expert itu yang punya semacam aplikasi tertentu untuk mendeteksi sesuatu seperti radar dan sebagainya. Terus kemudian ada embedded software resides within a product or a system and is used to implement and control features and function for the end user and for the system itself. Ini contohnya adalah seperti sistem yang ada di mobil gitu ya. Kita kan
Kalau yang mobil-mobilnya canggih itu kan bisa langsung apa ya, membuat kontrol, kemudian ya apa ya, istilahnya semacam apa ya, automobile gitu ya. Gimana, saya agak sulit menjelaskan ya karena saya nggak punya mobil. Jadi di embed software ini semacam kayak sistem kontrol gitu ya. Seperti di sebuah dashboard mobil itu kan ada kontrol untuk apa, menurunkan jendela secara digital ya, bukan yang manual gitu ya. Terus kemudian ada fitur otomatis buka apa, dashboard atas bawah seperti itu dan macam-macam lah. Pokoknya ini lebih berbau-bau kepada apa ya, kombinasi antara informatika sama teknik elektro. Jadi semacam embedded software. Kemudian ini adalah product line software. Kalau ini lebih dispesifikasikan untuk capability for use by many different customer, atau bisa disebut sebagai untuk customer tertentu, untuk kebutuhan tertentu. Contohnya multimedia aplikasi seperti apa, CorelDRAW, Photoshop gitu ya, aplikasi editing video, terus kemudian ada Office apps seperti itu. Kemudian ada yang namanya web application yang saat ini wah banyak banget untuk masalah web application ini. Dipanggil sebuah web apps itu karena fokusnya ya itu network centric software. Pokoknya seluruh aplikasi yang dia itu dijalankan menggunakan teknologi internet itu bisa disebut sebagai web apps. Bahkan kalau sekarang di apa, di Android itu ya, itu kalau bisa dibilang domainnya itu bisa apa ya, semacam irisan ya, bisa dibilang web application, bisa dibilang sebagai product line software, itu macam-macam. Dan yang terbaru adalah artificial intelligence software. Ini yang lagi banyak ya, seperti fitur-fitur apa, face recognition gitu ya, di fitur apa, Instagram seperti itu atau TikTok, yang dia itu filter wajah, kemudian ada efeknya gitu ya, mengenal apa, pola wajah itu seperti apa kayak gitu. Ini banyak untuk masalah domain software-nya. Terus kemudian, nah ini kita akan menanyakan siapa yang membuat perangkat lunak atau software itu ya. Disebutkan adalah software engineers. Jadi software engineers itu adalah orang yang nge-build dan juga support software. Itu adalah software engineers. Dan para software engineers ini atau istilahnya pengembang atau perekasa perangkat lunak, kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai perekasa perangkat lunak, itu akan belajar mengenai ilmu rekayasa perangkat lunak atau software engineering. What is software engineering? Software engineering is an engineering discipline that is concerned with all aspects of software production from initial conception to operation and maintenance. Jadi cukup dilihat aja pinpoint yang saya berikan garis tebal. Di situ software engineering atau RPL itu belajar tentang software production dari mulai initial conception atau awal konsep sampai pengoperasian dan juga maintenance atau perbaikan ya. Kemudian yang dipelajari dari fundamental dari RPL ini atau what are the fundamental software engineering activities, itu apa sih aktivitas yang dipelajari fundamentalnya. Kita akan berbicara mengenai spesifikasi software, kemudian cara ngembangin softwarenya atau software development, kemudian cara memvalidasi software itu bagus atau enggak. Yang terakhir adalah software evaluation atau pengembangan dari software seperti apa ya. Nah, ini adalah beberapa Q&A yang biasa ditanyakan mengenai software engineering yang bisa teman-teman baca sendiri gitu ya. Seperti what is software yang sudah dijawab di kolom answer, kemudian what are the attributes of good software. Jadi software yang bagus itu apa sih? Seperti apa sih? Dijawab bahwa good software should deliver the required functionality and performance to the user and should be maintainable, dependable, and usable. Ini bisa kalian terjemahkan sendiri di Google Translate, kemudian dipahami cara pelan-pelan gitu ya. Ini adalah termasuk contoh saya belajar referensi dari luar negeri. Kadang itu memang agak susah untuk menjelaskan kembali gitu ya. Tapi kadang kita sudah tahu maknanya ini gitu ya. Ini kalian baca sendiri aja ya teman-teman ya. Terus ini adalah mengenai masalah good software. Jadi sebuah perangkat lunak yang bagus itu karakteristiknya seperti apa sih?
dia memenuhi faktor acceptability, di mana software must be acceptable to the type of users for which it is designed. That means it must be understandable, usable, and compatible with other system that they use. Jadi software itu bisa diterima oleh para penggunanya, nggak cuma diterima aja, tapi juga dimengerti dan bisa digunakan dan compatible dengan perangkat yang biasa digunakan oleh user. Contohnya adalah smartphone. Kalau user terbiasa menggunakan internet, berarti juga bisa berbasis internet seperti itu. Karena kalau aplikasi-aplikasi tersebut sudah nggak bisa adaptable dengan hal semacam Internet Things, itu pasti akan ditinggal lama-kelamaan. Kemudian ada dependability and security. Jadi selain bisa diterima dan bisa digunakan di berbagai macam device, itu security-nya juga harus bagus ya teman-teman. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah efisiensi. Dan ini yang penting juga ya. Sekarang itu kan aplikasi cenderung size-nya besar gitu ya. Terus kadang prosesnya lama. Diharapkan aplikasi yang bagus itu punya punya timing atau istilahnya waktu atau pemakaian RAM dan juga pemakaian prosesnya itu nggak memakan terlalu banyak sehingga nggak ada istilahnya lemot dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah maintainability. Kalau ini bisa di rewrite ulang ya, atau istilahnya bisa ditambahkan sewaktu-waktu kalau ada fitur-fitur yang baru. Nah, terus kemudian yang terakhir ya, jadi sebenarnya membuat sebuah perangkat lunak itu goalnya apa sih? Jadi membuat sebuah perangkat lunak itu adalah seperti membuat sebuah solusi dari sebuah masalah. Kita tahu hidup itu kan pasti penuh dengan masalah gitu ya. Tidak hanya di masalah personalnya teman-teman. Di sebuah organisasi lembaga manapun itu selalu ada yang namanya problem. Dan problem ini harus diselesaikan. Salah satunya dengan membuat yang namanya sebuah perangkat lunak. Nah, we design and develop software is that is based on the opportunity to solve a problem. Jadi kita berangkat membuat software itu berdasarkan sebuah masalah. Jangan sampai berpikiran kita tuh membuat sebuah perangkat lunak, motivasi yang utama kita adalah mencari uang, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Memang ini adalah profesi dan kita pasti butuh yang namanya uang untuk semacam rewarding kita. Tetapi kalau teman-teman istilahnya baru menjadi seorang developer, itu tolong untuk masalah uang, nominal uang itu dikesampingkan. Yang penting kalian bisa dapat pengalaman, diberikan kesempatan untuk bisa nge-build sistem di suatu tempat itu sudah bagus. Dan ketika kalian sudah diamanai seperti itu, fokusnya adalah bagaimana cara kalian menyelesaikan sebuah masalah. Udah, kalian harus mikirnya seperti itu. Berpikir sebagai seorang content creator. Seperti berpikir seorang software engineer. Jadi harus fokus dengan solve a problemnya untuk masalah reward belakangan. Kemudian problems fortunately are an endless stream. Ini maksudnya gini, masalah itu akan selalu ada sampai kapanpun, sampai kita mati itu akan selalu ada. Bahkan di bukunya ada buku yang belajar bersikap bodoh amat itu mengatakan bahwa kebahagiaan kita itu adalah ketika kita sebenarnya menyelesaikan masalah. Bahkan contoh gini, ada orang yang ditanya, kebahagiaanmu apa? Saya bahagia ketika dikasih uang 100 juta. Oke, dikasih 100 juta. Apa kamu bahagia? Bahagia, ya senang-senang aja. Tapi nggak bahagia banget gitu ya, senang aja. Di balik kesenangan itu pasti akan ada muncul, ini uang 100 juta mau buat apa? Nah, ini kan muncul masalah baru. Mau dibelikan apa ya? Mau beli untuk keinginan atau kebutuhan? Ini akan muncul masalah baru. Kalau bicara untuk masalah kebutuhan, pasti akan ditanyakan lagi kebutuhan yang seperti apa. Nah, pada prinsipnya hidup itu kan seperti itu. Kita menyelesaikan masalah untuk pindah ke masalah yang baru. Nah, masalah itu akan selalu ada dan problemnya adalah setiap masalah itu pasti akan punya banyak jawaban. Nah, software design and development is one of the many ways to solve a human problem. Salah satu untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan membuat yang namanya perangkat lunak, gitu ya. Itulah kenapa kita menggunakan perangkat lunak itu sebagai
pemecahan masalah. Dan kita harus aware, mulai sekarang itu harus aware, kita sebagai seorang teman-teman yang bekerja atau orang-orang yang belajar di bidang sistem informasi atau teknologi informasi itu harus aware bahwa peran dari sebuah perangkat lunak dan juga komputer ini sangat tinggi. Ke depan itu akan sangat tinggi gitu ya. Dan menjadi sebuah kandidat yang kuat untuk bisa menyelesaikan berbagai masalah permanusiaan gitu ya. Nah, di sini ada sebuah gambaran mengenai awan hitam dan juga awan putih gitu ya. Ini yang menjelaskan tentang problem solving spectrum gitu ya. Oke, kalau dibilang software itu menyelesaikan sebuah masalah, iya, menyelesaikan. Tetapi buatlah sebuah penyelesaian yang benar-benar helpful, bukan malah yang unhelpful. Karena rata-rata ketika orang-orang itu punya sistem, kadang ada yang nggak aware, maksudnya sudah dibuatkan sistem malah dibilang ribet dan sebagainya. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan sistem mereka itu seperti apa dan keinginan mereka itu seperti apa untuk membuat sistem, baru kita membuatkan sistem. Itu adalah pemaparan singkat mengenai gambaran dari sebuah fundamental perangkat lunak. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai apa itu perangkat lunak, terus kemudian orang-orang yang profesi yang berkaitan dengan perangkat lunak itu apa, keilmuan yang kita pelajari itu seperti apa, dan bahkan sampai ke filosofi mengenai sebenarnya software itu apa sih fungsinya, yaitu solve the problem, menyelesaikan sebuah masalah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.